Hai semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat teman-teman yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi di video hari ini aku mau sharing tentang beasiswa ke Korea. Jadi ini tentang beasiswa yang aku dapat untuk kuliah di Korea. Nah hari ini aku akan terlebih dahulu bahas tentang lebih ke secara umum prosedurnya itu seperti apa. Terus ini tuh beasiswa apa, cara dapatnya gimana, alurnya seperti apa, dokumen apa aja yang perlu disiapin. Jadi kalau gitu buat teman-teman yang pengen banget nih kuliah di Korea khususnya dengan beasiswa, stay tune terus karena info ini akan sangat-sangat berguna. Oke, oh ya untuk video terkait beasiswa ini kayaknya aku akan bikin jadi beberapa video karena lumayan banyak pengalaman dan juga hal-hal yang pengen aku bagi ke teman-teman semua. Nah untuk di video yang hari ini mungkin kita akan lebih dulu bahas yang general supaya teman-teman bisa lebih ada gambaran dulu nih tentang basic beasiswanya. Baru nanti di video yang selanjutnya kita mungkin akan masuk yang lebih spesifik ya. Jadi aku itu alhamdulillah dapat beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, beasiswa GKS ini sebetulnya bertahun-tahun sebelumnya itu lebih dikenal sebagai beasiswa KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Nah, cuman beberapa tahun yang lalu namanya itu diganti dari KGSP menjadi GKS. Nah, beasiswa ini basically itu yang memberikan adalah pemerintah Korea Selatan. Jadi Kementerian Pendidikan Korea Selatan melalui organisasi yang namanya NIIED atau National Institute of International Education. Nah, jadi NIIED inilah yang diberi kepercayaan untuk mengelola beasiswa ini. Next, ini aku mau bahas yang paling seru, yaitu tentang apa aja sih yang di-cover atau yang dibiayai oleh beasiswa GKS ini. Nah, alhamdulillah beasiswa GKS ini bisa dibilang itu beasiswa yang paling mantul, yang paling komplit karena udah menanggung seluruh kebutuhan kita untuk kuliah di Korea. Yang pertama, ini yang paling membedakan beasiswa GKS dengan beasiswa yang lain. GKS ini memberikan kita kesempatan 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Nah, ini menurut aku kesempatan yang bagus banget karena jarang banget ada beasiswa yang sampai mau mengcover biaya untuk kuliah bahasa ini. Oh ya, untuk kuliah bahasa ini, kalau misalnya pas mendaftar itu teman-teman taruhlah udah jago gitu ya bahasa Korea, mungkin S1-nya sastra Korea gitu, terus udah jago bahasa Korea, udah pernah tes bahasa Korea dan udah dapet level 5. Jadi tes bahasa Korea itu seperti TOEFL gitu ya, itu ada 5 level yang wajibnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalnya udah dapet yang level 5 nih mentok, itu bisa nge-skip kuliah bahasa yang 1 tahun ini terus langsung masuk ke kuliah S1 atau S2-nya. Tapi kalau misalnya pas mendaftar ini taruhlah mungkin baru level 2 atau level 3, itu masih tetap harus ngambil kuliah bahasa ini. Jadi kuliah bahasa yang 1 tahun ini itu bisa di skip kalau misalnya kita udah dapet topik level 5. Jadi topik itu seperti TOEFL tapi untuk bahasa Korea, namanya topik. Terus untuk tuition fee atau uang kuliah itu juga full dibiayai, full ditanggung. Jadi untuk yang S1 itu 4 tahun dibiayai, untuk yang S2 seperti aku itu 2 tahun dibiayai, S3 juga, dan yang research juga. Intinya untuk biaya kuliah itu 100% dibiayai. Selain itu, kita juga dikasih uang bulanan atau uang saku atau uang jajan. Itu setiap bulan kita dikasih rutin. Itu untuk yang S2 kayak aku itu dikasih 1 juta won per bulan. 1 juta won itu sekitar 12-13 juta rupiah per bulan. Nah, uang jajan ini atau uang bulanan ini itu kita atur sendiri bebas. Kita mau pakai buat bayar dorm, terus buat makan, buat jajan, buat beli baju, itu semuanya terserah kita. Pokoknya 1 juta won ini jatahnya harus cukup untuk sebulan. Nah, 1 juta won ini sih menurut aku udah cukup banget untuk hidup di Korea. Itu cukupnya cukup, nggak yang ngepas banget, nggak yang kayak ngepres banget, itu nggak, masih ada lebih-lebih kalau misalnya mungkin ada diskonan mau beli gitu, itu masih bisa. Nah tapi untuk yang S2 ya, itu untuk yang S1, S2, S3 itu 1 juta won per bulan untuk yang tahun 2020 ini ya. Kalau yang S1 itu biasanya uang bulanannya lebih dikit
selisih sedikit aja dibanding yang S2. Cuman aku kurang yakin, sepertinya 900 ribuan. Terus kita juga dapat asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya di Korea sakit, terus kita berobat gitu ke dokter, itu nanti bisa di reimburse. Cuman memang ada sih ketentuan-ketentuan hal-hal yang nggak di cover. Tapi basically kalau misalnya aku batuk atau aku demam ke dokter, itu bisa untuk di reimburse. Terus kalau misalnya nanti pas lagi kuliah kita bikin paper atau bikin tesis, itu biaya-biaya pembuatannya itu juga diganti. Jadi beasiswa GKS ini memang bener-bener alhamdulillah banget, super mantul, kita cuma perlu bawa diri aja. Next, tentang cara pendaftaran. Nah, ini juga penting banget karena kalau sampai salah ini akibatnya fatal banget, guys. Nah, jadi untuk mendaftar beasiswa GKS ini kita bisa memilih di antara dua jalur. Kita harus pilih salah satu ya. Jadi ada yang disebut namanya jalur kedutaan. Ini kita mendaftarkan, kita kasih dokumen, terus seleksi, interview itu melalui kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia. Nah, yang satu lagi namanya jalur universitas. Jadi kita ngirim dokumen, seleksi, wawancara itu ke universitas yang ada di Korea. Nah, di antara dua ini kita cuma boleh pilih salah satu ya. Jadi nggak boleh aku tuh kirim dokumen ke dua-duanya. Aku mungkin mikir, siapa tahu biar lebih besar kesempatannya nih, aku mau kirim ke dua-duanya. Aku kirim dokumen ke kedutaan, aku juga kirim ke universitas di Korea. Itu sama sekali nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman nekat nakal kirim ke dua-duanya, itu justru nanti akan didiskualifikasi. Nah, terus untuk yang jalur universitas ini kita juga hanya boleh pilih salah satu universitas aja. Jadi aku kirim dokumen itu cuman boleh ke salah satu kampus pilihan aku yang ada di Korea. Nggak boleh aku kirim ke banyak kampus yang ada di Korea, itu juga nanti akan didiskualifikasi. Nah, ini kita ini harus pilih salah satu di antara dua ini. Cuman boleh pilih salah satu. Kita mau ke univ atau kita mau ke kedutaan. Nah, untuk yang jalur kedutaan itu pertama kita kirim dokumen, ini bisa lewat JNE, bisa juga diantar langsung ke kedutaan Korea yang ada di Indonesia, ada di Jakarta. Tapi aku lebih saranin buat datang langsung karena biar yakin bahwa dokumen kita itu benar-benar udah diterima. Nah, setelah kita kasih dokumen, nanti tuh kedutaan bakalan nyaring tahap 1 atau seleksi berkas atau seleksi dokumen. Nah, nanti akan diumumin tuh nama-nama yang lolos seleksi berkas. Nah, setelah lolos seleksi berkas akan dipanggil ke Jakarta untuk wawancara langsung. Nah, setelah wawancara ini nanti kedutaan itu bakalan ngasih nama-nama kandidat ke NIID. Jadi sebenarnya baru di tahap ini dokumen kita itu dilihat oleh NIID. Nah, setelah itu NIID bakalan ngeliat nih nama-nama, baru nanti mereka akan pilih nama anak mana yang bakalan dapat beasiswanya. Nah, sebenarnya kalau udah lolos yang tahap ini tahap 2 ya, itu sebenarnya udah bisa dibilang 95% lah udah diterima lah beasiswa ini. Kayak kemungkinan kecil banget buat jadi nggak dapet gitu loh. Nah, untuk yang jalur kedutaan ini yang agak beda. Setelah udah dirilis nama-namanya yang lolos ronde 2 oleh NIID, ini dokumennya itu akan dioper ke kampus-kampus yang ada di Korea. Ada 3 kampus yang sesuai pilihan pesertanya. Jadi di awal dokumen ini kita tuh disuruh buat milih 3 kampus yang kita mau. Nah, nanti di tahap ini baru dokumen kita itu akan dioper ke 3 kampus ini. Mana kampus mana yang mau menerima kita. Tapi ini sih sebenarnya pasti akan diterima oleh kampusnya secara udah ada sponsornya gitu kan, udah ada yang mau bayarin kita kuliah, NIID pula. Jadi kayaknya kecil kemungkinan kalau misalnya kampus yang gak nerima. Udah deh, terus setelah kampusnya ini nerima, ntar kan bakalan di email tuh, oh iya kita nerima kalian untuk masuk ke kampus kita. Setelah itu tes kesehatan secara menyeluruh. Nah, setelah tes kesehatan kita kasih bahwa kita baik-baik aja gitu ya, semuanya sehat. Setelah itu selesai, diterima. Ini yang jalur kedutaan. Nah, selanjutnya kalau yang jalur universitas, ini kita pertama siapin dokumen. Dokumennya itu kita kirimnya langsung ke kampus tujuan. Hanya boleh pilih salah satu kampus yang ada di Korea. Nah, ini bedanya di sini. Kalau yang ini kan ngirimnya ke kedutaan, kalau yang ini ngirimnya ke kampus. Terus sama, nanti kampus juga bakalan memilih nama-nama anak-anak yang lolos tahap 1. Tapi kalau ini, itu dia nggak diumumin di website atau gimana, tapi melalui email. Jadi yang diterima itu bakalan di email langsung dari kampusnya.
Setelah itu bakalan ada wawancara langsung sama kampusnya dan sama nanti yang menurut univnya setelah wawancara, oh kayaknya anak ini oke gitu. Baru nama-namanya nanti kandidatnya itu dikasih ke NIID. Nah, nanti nama-nama ini akan dipilih oleh NIID mana yang mereka mau. Terus kalau yang jalur univ, setelah NIID ini merilis nama-nama yang lolos tahap 2, udah selesai. Udah tinggal tes kesehatan, setelah itu selesai. Jadi bedanya ada di sini. Kalau di sini itu dia karena yang nyelenggarain kedutaan, jadi dia pilihan kampusnya itu adanya di bawah. Kalau yang ini karena yang nyelenggarain itu kampusnya, jadi otomatis sudah dari awal ini kampusnya udah suka sama kita kan. Jadi cuma perlu persetujuan NIID terus selesai gitu. Tuh, jadi semoga sekarang teman-teman udah lebih ada gambaran ya untuk step by step prosedurnya dari awal banget sampai akhirnya diterima. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang dokumen-dokumen yang perlu dipersiapin, terus harus diapain sih dokumen ini. Nah, untuk dokumennya sendiri, persyaratan apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh, dokumen apa aja yang diperlukan, itu sebenarnya semuanya tuh udah lengkap, komplit banget di application guideline yang dikeluarin oleh GKS atau oleh NIID. Nah, teman-teman, aku nanti bakalan taruh untuk listnya linknya di bawah, tapi link yang aku kasih ini itu adalah link yang terakhir ya, yang tahun 2020. Untuk tahun 2021 atau tahun ke depan-depannya mungkin nanti ada teman-teman yang nonton video aku ini di tahun 2022. Nanti teman-teman cek lagi ya yang terupdate. Nah, di application guidelines tadi ini udah tertata jelas. Yang pertama itu ada application form. Ini adalah formulir untuk daftar beasiswanya. Jadi tinggal diisi aja. Terus ada yang namanya personal statement. Nah, personal statement ini tuh bisa dibilang kayak kita tuh menceritakan kita ini siapa, terus kita itu backgroundnya dari mana, kita mempelajari apa, terus kita ke Korea ini kita tertariknya untuk bidang apa. Intinya kayak personal statement ini tuh kita mencantumkan sebaik-baiknya informasi tentang diri kita supaya NIID yang membaca surat ini itu langsung oke, gua mau anak ini gitu. Jadi karena kita kan nggak bisa ya satu persatu ketemu sama NIID ngobrol langsung. Jadi personal statement ini bisa dibilang adalah sarana kita untuk menceritakan diri kita sebaik-baiknya. Ini juga yang akan dilihat sama kedutaan maupun sama universitas pada saat menyeleksi kita nanti. Ya, sedikit cerita, awalnya aku tuh bikin video ini itu aku mau langsung bahas ke strategi, ke pengalaman pribadi aku ya, apa yang aku tulis, apa pemikiran aku, pertimbangan aku pada saat mendaftar, pada saat milih jalur itu mau kedutaan atau mau univ, terus milih kampusnya gimana, milih jurusannya gimana, nulis apa di personal statement. Sebenarnya aku pengen langsung bahas itu, tapi ternyata pas aku upload video-video tentang kuliah gitu ya, dan juga di Instagram, di YouTube, itu ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang beasiswa GKS ini gitu, yang masih bertanya tentang pertanyaan basic. Jadi aku pikir ya udah, aku awal ini aku akan jelasin dulu secara general, baru di berikutnya aku akan bahas lebih detail ke strategi dan juga pengalaman, karena menurut aku info ini yang sangat-sangat berharga gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang wajib juga itu adalah recommendation letter atau surat rekomendasi. Nah, ini juga masih banyak teman-teman yang bingung sepertinya. Jadi setahu aku recommendation letter itu atau surat rekomendasi ini intinya adalah surat yang dibuat oleh mungkin dosen kita waktu S1 atau profesor atau guru yang intinya itu pernah bekerja sama kita. Terus oh ya, untuk list lengkapnya teman-teman bisa lihat di guidelines ya, karena ini aku cuman mau bahas yang menurut aku suka membingungkan atau suka bikin rancu gitu. Nah, ini ada ijazah, transkrip nilai, terus nah ini selanjutnya kita bakalan bahas dokumen-dokumen yang opsional, yang kalau misalnya nggak ada pun masih bisa daftar, tapi kalau ada itu akan lebih baik. Nah, diantaranya itu adalah seperti dokumen sertifikat penghargaan, sertifikat lomba, piagam, sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini banyak banget teman-teman yang nanya, bisa nggak sih daftar beasiswa GKS kalau nggak bisa bahasa Korea? Bisa nggak sih daftar kalau nggak punya sertifikat bahasa Inggris atau nggak punya sertifikat lomba? Itu bisa nggak daftar? Nah, kalau pertanyaannya hanya bisakah untuk mendaftar, itu bisa.
Karena di sini statusnya dokumen-dokumen itu hanya dokumen pendukung. Jadi nggak wajib, sunnah, nggak ada pun masih bisa. Kalau hanya sekedar pengen mendaftar. Tapi masalahnya semakin hari itu semakin banyak anak-anak yang tertarik untuk daftar beasiswa GKS ini. Jadi persaingannya pun semakin ketat karena semua orang itu berlomba-lomba pengen jadi yang terbaik biar bisa dapat beasiswa ini. Makanya dokumen-dokumen pendukung inilah, sertifikat-sertifikat yang akhirnya itu menjadi poin plus. Nah, nanti mana yang poin plusnya itu lebih banyak, mungkin dia yang akan mendapatkan beasiswanya gitu. Oh ya, soal dokumen ini juga penting banget dan masih suka membingungkan. Jadi GKS ini dari guidelines itu bilang hanya menerima dokumen dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea dan harus berbentuk original copy. Nah, ini bukan maksudnya kita ngasih ijazah kita yang asli ya teman-teman, enggak sama sekali. Jangan sampai terjadi karena dokumen yang udah dikasih itu nggak bisa kita ambil lagi. Nah, jadi dokumen-dokumen kita ini kayak ijazah atau mungkin kartu keluarga yang masih dalam bahasa Indonesia dan nggak ada bahasa Inggrisnya, itu kita bawa ke penerjemah tersumpah atau sworn translator untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti penerjemah ini bakalan ngasih kita kertas gitu, kertas terjemahan dari dokumen kita yang udah dicap oleh penerjemah tadi. Nah, harus penerjemah tersumpah ya. Terus soal original copy, ini juga yang dari zaman dulu itu kayaknya nggak selesai-selesai dibahas. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku ya, original copy itu hasil terjemahan kita tadi atau fotokopian kita tadi itu kita bawa ke notaris, kita minta untuk disahkan. Jadi nanti itu bakalan ada tulisan notaris ini sudah mengesahkan bahwa dokumen ini sesuai dengan aslinya. Nah, kalau udah dicap begitu, artinya dokumen fotokopian ini meskipun dia fotokopian, tapi dia itu sudah punya kekuatan yang sama dengan dokumen aslinya, dengan ijazah kita yang diterbitkan langsung dari kampus kita gitu, contohnya ya. Nah, cap-capan dan terjemahan ini yang masih suka bikin rancu, apakah setelah di notaris dibawa ke kementerian-kementerian terus dicap kedutaan baru bisa dipakai buat daftar atau gimana? Kalau pengalaman aku itu hanya dinotariskan. Jadi aku cuman terjemahin di penerjemah tersumpah, terus terjemahannya itu aku bawa ke notaris, terus sama notaris dicap, terus udah aku langsung pakai buat mendaftar beasiswa GKS ini dan nggak masalah. Tapi ada juga teman-teman yang bilang harus dicap di kementerian dan juga di kedutaan gitu. Aku kurang tahu untuk yang ini, tapi kalau aku pribadi itu aku hanya terjemahin dan aku notarisin dan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen yang aduh takut salah, udah deh nggak apa-apa, biar yakin, pengen abis diterjemahin, dinotarisin, dibawa ke kementerian, dibawa ke kedutaan, itu silahkan banget gitu. Oke, aku rasa itu tadi info-info yang penting yang wajib banget teman-teman tahu buat daftar beasiswa ke Korea, khususnya beasiswa GKS. Semoga info dari aku bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat buat para pejuang beasiswa. Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya, jangan lupa subscribe ke channel aku, karena kedepannya aku akan sharing lagi kayak gini. Jangan lupa juga di-share ke teman-temannya yang mungkin membutuhkan. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe!